Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramadan dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang VoIP dan diagram VoIP. VoIP adalah Voice over Internet Protocol. Dikenal juga dengan sebutan IP teleponi. VoIP didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan IP seperti internet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan perantara protokol IP. Perbedaan VoIP dengan telepon tradisional adalah pada masalah infrastrukturnya. VoIP menggunakan internet, sedangkan telepon tradisional menggunakan infrastruktur telepon yang sudah dibangun lebih awal. Protokol jaringan VoIP 1. H.323. H.323 adalah rekomendasi itu International Telecommunication Union untuk komunikasi multimedia berbasis paket, dapat digunakan untuk terminal dengan kemampuan audio atau video. 2. Media Gateway Control Protocol MGCP, yaitu protokol hasil penelitian Internet Engineering Task Force IETF dan ITUT Studi Grup 16. Yang ketiga, Session Initiation Protocol SIP, merupakan protokol yang banyak digunakan saat ini. SIP mengontrol implementasi sinyal pada VoIP menggunakan mode redirect. Yang ketiga, Real Time Transport Protocol RTP. Teknologi yang digunakan dalam media streaming adalah RTP. RTP menyediakan layanan pengiriman jaringan untuk transmisi data real time. Yang terakhir, Inter-Asterisk Exchange adalah protokol yang dibuat dan dikembangkan oleh komunitas Asterisk. Jenis aplikasi server SoftSwitch untuk VoIP. SoftSwitch adalah perangkat sentral dalam jaringan telekomunikasi yang menghubungkan panggilan telepon dari satu saluran telepon ke yang lain di seluruh jaringan telekomunikasi atau internet publik. Seluruhnya dengan menggunakan perangkat lunak yang berjalan pada sistem komputer untuk tujuan umum. Beberapa jenis aplikasi server SoftSwitch untuk VoIP diantaranya adalah 1. Trickbox, 2. Blicker, 3. Asterisk. Kelebihan VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh, dapat menggunakan infrastruktur yang sudah ada, penggunaan bandwidth yang lebih kecil, variasi penggunaan perangkat cukup banyak. Kekurangan VoIP: kualitas suara tidak sejernih telepon biasa. Terdapat delay suara dikarenakan bandwidth yang berbeda-beda. Regulasi pemerintah yang membatasi penggabungan dengan telepon biasa. Diperlukan konfigurasi khusus untuk aplikasi VoIP dari sisi klien. Kebutuhan perangkat VoIP: telepon IP, PC, atau telepon konvensional dengan bantuan analog telepon adapter atau ATA. Sementara panggilan melalui komputer PC membutuhkan perangkat lunak khusus yang disebut softphone. Contohnya Skype, E3, NetMeeting, XLED, dan Cisco Communicator. Prinsip kerja VoIP. VoIP mengkonversikan atau mengubah suara Anda yang merupakan sinyal analog menjadi sinyal digital yang ditransmisikan melalui internet. VoIP mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub, router, atau ADSL. Modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Secara garis besar, layanan VoIP dibagi menjadi 4, yaitu komputer to komputer, komputer to phone, phone to komputer, dan phone to phone. Yang kedua, diagram VoIP. VoIP, Voice over Internet Protocol, adalah teknologi yang memanfaatkan jaringan atau infrastruktur internet untuk melakukan komunikasi suara. Prinsip kerja VoIP secara sederhana adalah
dengan merubah suara analog berupa suara manusia yang didapatkan dari speaker pada handphone menjadi paket-paket data digital. Kemudian paket-paket data tersebut dikirimkan melalui jaringan internet menuju server VoIP. Lalu server VoIP meneruskan paket-paket data digital dari pihak pengirim ke pihak penerima, sehingga komunikasi suara terjadi antara kedua belah pihak. Keuntungan penggunaan VoIP. Biaya yang digunakan dalam melakukan komunikasi lebih murah dan efisien. Dapat memanfaatkan jaringan atau infrastruktur internet yang sudah ada. Reliable. Dapat diandalkan. Berbasis mobile untuk mendukung komunikasi bergerak. Dalam penerapannya, besar kecilnya bandwidth dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan VoIP. Memerlukan server sebagai pihak yang melakukan forward paket data digital dalam komunikasi suara. Memerlukan jaringan atau infrastruktur internet yang baik. Memerlukan bandwidth yang lebih besar. Karena jaringan internet yang bersifat publik, maka tingkat ancaman dan kerawanannya lebih besar. Aplikasi CyberTooth VoIP. Spesifikasi aplikasi CyberTooth VoIP. CyberTooth VoIP adalah aplikasi telepon berbasis VoIP yang dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan menggunakan teknik kriptografi. Aplikasi CyberTooth VoIP didesain untuk digunakan pada handphone yang menggunakan sistem Android. Dengan menggunakan aplikasi ini, maka komunikasi telepon dapat dilakukan secara aman dari ancaman. Spesifikasi minimal untuk menggunakan aplikasi ini Android 2.3.x, Gingerbread, kernel 2.6.35, dan spesifikasi minimal yang disarankan Android 4.0x, Ice Cream Sandwich 3.0.1. Server CyberTooth VoIP. Server aplikasi CyberTooth VoIP adalah server berbasiskan internet protokol yang memiliki IP publik untuk meng-forward atau meneruskan paket-paket data digital dari pihak pengirim ke pihak penerima. Desain GUI CyberTooth VoIP. Secara umum terdapat dua form utama dalam perancangan aplikasi CyberTooth, yaitu from login dan from home. Selain itu, ada aplikasi pendukung lainnya, antara lain from tentang aplikasi, from parameter masuk, from kontak, dan from konfigurasi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.